Oke guys, kita langsung aja ya. Coba deh, bayangin skenario ini. Lo baru aja dapat bonus gede banget dari kantor. Wih, langsung tanpa pikir panjang, lo sikat mobil impian yang udah lama lo idam-idamkan. Perasaannya senang banget kan? Tapi mungkin cuma buat seminggu, 2 minggu. Tahu-tahu lo udah mulai ngelirik mobil lain yang speknya lebih gahar, yang harganya lebih mahal. Pernah ngerasain gitu gak? Nah, kalau lo pernah ngerasa kayak gitu, tenang, lo nggak sendirian. Ini bukan berarti lo orangnya nggak bersyukur, sama sekali bukan. Ini tuh sebuah jebakan psikologis yang jujur aja hampir semua orang pernah ngalamin. Rasanya tuh kayak lo lagi lari di treadmill. Udah lari sekenceng-kencengnya, keringetan, capek, tapi anehnya kok nggak nyampe-nyampe ke tujuan. Istilah kerennya itu hedonic treadmill. Ini tuh ya siklus di mana kita terus-terusan ngejar kenikmatan materi, tapi level kebahagiaan kita anehnya ya segitu-gitu aja. Garis finishnya tuh kayak geser terus. Makin kita deketin, makin dia ngejauh. Orang yang kejebak di sini tuh bukan orang miskin loh. Mereka itu rich, kelihatannya super sukses. Tapi mereka belum tentu wealthy. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa ngerti bedanya dua hal ini bisa jadi kunci buat kebebasan finansial yang sesungguhnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, apa sih artinya jadi rich? Gampangnya, jadi rich itu artinya punya pemasukan yang tinggi. Titik. Coba bayangin, dokter spesialis paling top, atau pengacara paling kondang, atau mungkin direktur di perusahaan gede. Gajinya ratusan juta, bahkan bisa miliaran setahun. Kelihatannya enak banget kan? Tapi ada satu kelemahan yang fatal banget di model ini. Ini dia masalah utamanya. Seluruh pemasukan mereka itu sifatnya aktif. Artinya mereka itu menukarkan waktu mereka langsung dengan uang. Padahal waktu itu satu-satunya aset yang gak akan pernah bisa kita beli lagi. Bener kan? Jadi kalau mereka berhenti kerja, ya keran uangnya langsung mati. Dokter bedah sehebat apapun, kalau dia sakit dan gak bisa operasi selama setahun, pemasukannya ya bisa jadi nol. Begitu pensiun, mesin uangnya mati total. Jadi dari luar kelihatannya keren, tapi sebenarnya rapuh banget. Kayak rumah kartu, satu kartu jatuh, rubuh semuanya. Oke, sekarang kita geser ke paradigma yang satunya, menjadi wealthy. Nah, ini permainannya beda banget guys. Menjadi wealthy itu bukan lagi soal berapa banyak duit yang lo hasilkan dalam sebulan atau setahun. Pertanyaan yang paling penting itu cuma satu. Kalau lo berhenti kerja hari ini, detik ini juga, berapa lama lo bisa bertahan hidup dengan gaya hidup lo yang sekarang? Jawabannya itu adalah ukuran kekayaan lo yang sebenarnya. Ini semua tentang membangun sebuah mesin uang. Gue suka banget kutipan dari Naval Ravikant ini, salah satu pemikir paling brilian di Silicon Valley. Wealth is assets that earn while you sleep. Kekayaan adalah aset yang menghasilkan uang bahkan saat lo tidur. Ini dalam banget loh. Artinya, menjadi wealthy itu bukan soal kerja lebih keras, tapi soal kerja lebih pinter. Ini soal membangun sebuah sistem, sebuah aset, sebuah mesin yang bisa menghasilkan uang secara otomatis 24/7. Gak peduli lo lagi kerja, lagi liburan, atau beneran lagi tidur pules. Terus mesin uangnya itu bentuknya kayak apa sih? Ada beberapa model klasik nih. Pertama, properti atau real estate. Jelas ya, lo punya apartemen atau rumah, lo sewain, dapat duit tiap bulan. Keren, tapi ya gitu, butuh modal awal yang gede banget dan masih harus ada yang ngurusin. Kedua, bisnis tradisional yang udah punya sistem. Misalnya, lo punya franchise minimarket atau kedai kopi yang udah jalan sendiri. Ini juga bagus, tapi tetap ada biaya operasional, karyawan, dan batasan fisik. Nah, ini dia, model ketiga yang benar-benar jadi game changer di era digital ini. Produk digital dan software. Yang bikin ini revolusioner itu satu konsep simple, zero marginal cost. Biaya marginal nol, maksudnya gimana? Coba pikirin deh, lo bikin satu online course atau satu aplikasi itu kan cuma sekali. Tapi biaya untuk menjualnya ke orang ke 100 atau orang ke 1000 atau bahkan orang ke 1 juta itu praktis nol. Lo bangun sekali, tapi mesin itu bisa kerja buat lo selamanya tanpa henti. Ini yang namanya leverage tak terbatas. Gila kan? Oke, sekarang kita masuk ke level paling tinggi dari permainan finansial ini. Anggaplah lo udah berhasil nih bangun mesin uangnya dan mesinnya udah jalan sendiri. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang jauh lebih krusial. Siapa yang punya mesin itu? Nah, pertanyaan ini yang membedakan seorang CEO bergaji miliaran dengan seorang founder yang jadi bilioner. CEO mungkin dapat gaji gede, tapi dia tetap aja karyawan yang ngejalanin mesin. Si founder lah yang punya mesin itu sendiri. Dan kepemilikan inilah yang namanya equity atau ekuitas. Equity itu gampangnya adalah jatah kepemilikan lo, porsi saham lo di dalam bisnis itu. Lihat deh potongan yang di-highlight di chart ini, equity kamu. Nah, disitulah letak sumber kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang bisa diwariskan turun-temurun. Jadi fokusnya bukan lagi soal dapat gaji dari mesin itu, tapi soal memiliki sebagian dari mesin itu sendiri, seiring nilainya yang terus tumbuh makin besar. Dan puncak dari strategi equity ini apa? IPO atau Initial Public Offering. Gampangnya gini,
Lo bangun mesin yang keren dan sukses. Terus lo jual sebagian kecil kepemilikan mesin itu ke publik lewat bursa saham. Dari situ lo dapat suntikan modal yang gila-gilaan gedenya. Duit itu bisa lo pakai buat bikin mesin lo jadi raksasa, buat ekspansi, dan akhirnya mendominasi pasar. Inilah yang dilakuin para founder kayak Mark Zuckerberg atau Jeff Bezos. Mereka jadi super kaya bukan dari gaji, tapi karena mereka punya equity di mesin pengubah dunia yang mereka bangun. Jadi, biar makin jelas, kita rangkum ya perbedaannya. Ini soal perbedaan mindset yang fundamental banget. Orang rich itu sumber penghasilannya dari waktu dan tenaga yang aktif. Kalau berhenti kerja, ya penghasilan juga stop. Fokus utamanya gaji dan bonus. Kebebasannya cuma ilusi. Sebaliknya, orang wealthy sumbernya dari sistem dan aset yang pasif. Kalau dia berhenti kerja, penghasilan jalan terus. Fokusnya bukan gaji, tapi equity dan kepemilikan. Dan kebebasannya, itu baru kebebasan yang nyata. Inilah kenapa banyak banget orang yang stuck dan gak maju-maju, karena mereka terus-terusan nanyain pertanyaan yang salah. Pertanyaannya adalah, gimana caranya gue bisa dapat duit lebih banyak? Pertanyaan ini nih yang ngejebak lo di hedonic treadmill tadi. Kenapa? Karena pertanyaan ini secara nggak sadar maksa lo mikir gimana caranya menjual lebih banyak waktu lo, gimana caranya minta kenaikan gaji, gimana caranya cari kerjaan sampingan. Ini pertanyaan yang bikin lo lari terus di tempat yang sama. Nah, sekarang pertanyaan yang benar, pertanyaan yang bakal ngubah segalanya adalah ini. Bagaimana caraku membangun sebuah mesin yang bisa menghasilkan uang tanpa keterlibatan aktif dari gue? Ini adalah perubahan mindset paling penting yang bisa lo lakuin. Pertanyaan ini maksa lo buat mikir kayak pemilik bisnis, bukan lagi kayak karyawan. Mendorong lo untuk membangun aset, bukan cuma ngejar gaji. Jadi coba deh, mulai hari ini pikirin, mesin apa yang bisa lo mulai bangun, sekecil apapun itu.